Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi tergantung pada saat Anda menonton video ini. Masih dengan kami Duta Auto Solution dan Duta Audio World. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengcompare dua jenis head unit yang mana tergolong flagship di brand mereka ya. Salah satunya adalah dari Alpine di ILX 509 dan satunya lagi dari Sony 9500 IS. Ini dua-duanya adalah segmen high-end dari mereka. Oke, pertama mungkin gua akan kasih kelengkapannya dulu ya. Untuk kelengkapannya, kalau kelengkapan semua basically sih hampir sama ya. Kabel power, ini punya si Alpine. Dia cuman kalau Alpine ini dia hanya dua. Untuk kamera inputnya ada dua, untuk kamera depan dan belakang. Oke, sementara kalau dari Sony dia ada tiga, jadi depan, belakang, atau mungkin ada yang satu lagi sebelah kiri ya, tergantung kendaraan itu sendiri. Oke, lanjut. Kalau dari antena GPS ada, dua-duanya udah pasti. Steering wheel control nih, perbedaan mencolok. Alpine membutuhkan sebuah modul, jadi dia tidak built-in steering wheel control, sementara si Sony 9500S ini sudah built-in ya steering wheel control, jadi tidak perlu penambahan modul lagi. Oke, itu perbedaan. Perbedaan kedua, Alpine ini sudah ada HDMI input. Ini fungsinya untuk katakanlah kalau kita ingin pasang TV tuner, dia sudah bisa dicolokkan ke dalam head unitnya. Sementara Sony dia tidak ada HDMI input. Perbedaan selanjutnya adalah di Sony dapat sebuah remote, sementara di Alpine tidak ada remote. Lanjut, USB input. Nah, ini Sony itu USB-nya berupa Type C. Jadi kalau kita ingin mendengarkan musik ya, dari sebuah USB itu dibutuhkan sebuah OTG untuk bisa colok di Sony. Sementara kalau Alpine dia USB Type A, dua buah. Kalau Sony hanya satu dan itu Type C. Mungkin kita bisa langsung review dari depan ya. Kita lihat perbedaan dari UI-nya. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari ukurannya ya. Si Alpine ini berukuran 9. Tapi Alpine ini pun sendiri juga ada yang berukuran 11. Ada yang besarnya di seri ILX 511. Sementara si Sony 9500S ini hanya di satu ukuran saja, yaitu di 10,1 inch. Perbedaan selanjutnya adalah kita lihat dari UI-nya yang paling kelihatan juga. UI-nya dari Alpine ini sendiri dia sudah lengkap ya. Ini home-nya, dia sudah banyak parameter yang bisa dilihat. Salah satunya adalah ada voltage meternya, ada untuk setting suaranya, fader balance, media expander, EQ setting, crossover, bass engine, time correction, bass treble, semuanya ada di home screen. Sementara dari Sony ini dibuat sesimpel mungkin ya. Jadi menurut pihak Sony mereka ingin create sesuatu yang memang lebih mudah, dalam arti tidak membingungkan gitu loh. Nah, perbedaan lainnya lagi adalah ini panel backlightnya. Si Alpine ini dia punya black panelnya tuh lebih hitam ya, lebih pekat hitamnya, sementara si Sony ini agak sedikit putih. Mungkin di kamera juga bisa kelihatan sih ya, ini bukan karena angle kameranya, bukan, tapi karena memang panelnya ini dia agak lebih putih dibanding punya Alpine. Kita buka mungkin ke menunya. Menu Alpine adalah seperti ini, sementara menu dari Sony seperti ini. Nah, kembali lagi nih, kalau Alpine ini panel-panel tersebut yang di bawah ini semua bisa kita sentuh. Bisa kita sentuh ya. Sementara dari si Sony ini dia tidak ada panel di pinggir yang bisa disentuh, semua tombol.
yang berada di atas. Home, volume up, down, next, itu semua di atas, dan ini tidak bisa disentuh, hanya dipencet seperti ini. Jadi berbeda ya. Kalau ini masih bisa kita sentuh, ini masih berupa tombol. Tapi tetap aja kalau untuk pemilihan menu touchscreen semuanya. Lanjut, radio semua ada, fitur radio, Bluetooth juga tentunya sudah siap. Nah, ini yang tadi saya bilang HDMI. Di Alpine ini ada HDMI input, sementara di Sony tidak ada. Oke, Bluetooth audio dua-duanya sudah mendukung high-res wireless. Artinya adalah untuk konektivitas kita katakanlah menggunakan Bluetooth via handphone untuk mendengarkan musik ya. Contoh Spotify dan lain-lain, dia sudah support high-res. Sekarang kita tes untuk Bluetooth connectivity-nya ya. Pertama dari Alpine, yang mana dua-duanya ini sebenarnya sudah tadi saya bilang sudah mendukung high-res wireless. Artinya adalah konektivitas yang wireless tanpa menggunakan kabel tersebut sudah high resolution. Dan kedua-duanya ini ternyata sudah menggunakan kodek LDAC. Kodek LDAC adalah sebuah kodek atau format audio streaming ya, yang dikembangkan oleh pihak Sony. Tapi kenapa bisa di Alpine juga ada? Wah, kalau soal itu mungkin bisa tanyakan ke pihak Alpine langsung ya. Nah, kita buktikan sendiri untuk konektivitas Bluetooth Alpine lebih dahulu. Kita coba Bluetooth audio. Kebetulan ini saya udah konekkan ya di ponsel saya. Oke, kita lihat dari nih, mungkin terlihat nggak ya, di developer option saya sini kebaca Bluetooth audio codecnya sudah LDAC. Kalau kita bisa lihat ada SBC, AAC, aptX, dan LDAC. Dia sudah LDAC. Oke, untuk streamingnya 96 kHz, streaming samplingnya ini 32 dB, bisa 32 bit. Nah, ini dia nih, untuk kodek LDAC-nya ini bisa kita pakai di seri yang di 990 kbps. Jadi LDAC itu ada 3, di 330, 660, dan 990 kbps. Itulah kelebihan dari sebuah LDAC. Lanjut, mungkin gua tes koneksi ke Sony ya. Ini sekarang kita tes connect ke Sony 9500. Kebetulan saya sudah connect, cuman dari tampilannya fontnya lebih besar ya kalau punya Sony ini. Jadi mungkin agar tadi dia memikirkan bagaimana agar orang tuh melihat pada saat driving berkendara itu lebih simpel untuk mencari menu dan lebih mudah untuk dibaca. Contohnya ya ini tulisannya lebih besar ya. Balik ke Bluetooth-nya. Sudah saya konekkan. Bluetooth audio codecnya juga udah terbaca LDAC. Streaming 96, 32 bit. Kodeknya bisa di 990 kbps pula. Oke, lanjut kita kupas yang lain lagi. Kembali ke menu. Nah, dalam menu di Alpine ini terdapat sebuah aplikasi bawaan dari pihak Alpine itu adalah Tidal. Ini adalah semacam provider streaming music dari US yang mereka sudah built-in sediakan. Tapi tetap kita harus login, harus kita link akun dahulu. Sementara di Sony simple, tidak ada. Jadi sangat-sangat minimalis kalau si Sony ini sih, tidak membingungkan. Satu hal yang saya lupa sebutkan, dua-duanya sudah mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Kita sudah coba koneksikan dari Alpine. Android Auto-nya tersebut membutuhkan tetap pakai kabel ya. Kalau Android Auto tuh ya, dikoneksikannya kabel, tidak bisa wireless. Sementara dari Sony ini sendiri, kita coba
mereka mengatakan bahwa Android Auto-nya itu bisa wireless untuk Android Auto. Namun kita sudah coba berkali-kali tidak mau gitu loh, tidak mau terkonek gitu loh. Hanya bisa menggunakan kabel juga. Coba deh kalau mungkin ada teman-teman yang bisa nih, caranya gimana nih. Kita kemarin udah coba-coba nih, masih belum bisa juga untuk wirelessnya ya, yang Android Auto. Oke, dari sisi responsiveness-nya kita coba. Mungkin si Sony terlihat lebih respon ya. Tuh. Tuh, sepersekian milisecond Sony lebih respon. Ya, itu mungkin karena memang Sony itu dibuat seefisien dan seminimal mungkin ya. Jadi tidak terlalu banyak tampilan, itu kan salah satu faktor yang bisa bikin berat UI-nya juga. Gue ulang lagi soal floatingnya ini loh ya. Ini dua-duanya kan floating nih. Kembali ke teman-teman sih, ada orang yang lebih suka dengan OEM look, dia ingin terlihat standar atau yang floating. Sebenarnya sih begitu, cuman ini kan karena kebetulan dua-duanya floating. Dari sisi bentuknya pun sebenarnya berbeda juga nih. Yang satu Sony ini dia lebih mengotak, untuk panelnya ini lebih mengotak, sementara si Alpine ini kotak cuman sedikit lebih membulat, terutama di areal bawah dia sedikit lebih membulat. Sony ini kalau menurut gue pribadi ini kotak ya, kotak banget ya, kayak layar TV gitu loh, semacam kayak layar TV aja gitu. Sementara kalau Sony ini, si Alpine ini sedikit lebih modern ya. Ada desainnya tuh biar nggak terlihat lebih monoton kotak saja. Tapi ya balik lagi sih, selera. Kita nggak bisa bilang mana yang lebih bagus, kembali ke selera. Gue lanjut lagi untuk ke setting audionya ya. Kalau dari Alpine ini sendiri kan sudah ada di home screen, fader, balance, EQ. Kita coba satu persatu untuk fader, balance. Oke, kita buka. Sementara di Sony ini tersembunyi di dalam setting, device connect, di sound, fader, balance. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, sementara kalau Alpine adalah seperti ini. Kita coba masuk. Nah, inilah perbedaan balance, fader dari dua brand ini. Kembali sekarang ke EQ setting. EQ setting ini dari Alpine seperti ini, dari Sony seperti ini. Nah, ini kalau dari Sony dibuat sesimpel mungkin, seperti ya head unit yang pada zamannya memang seperti inilah ya. Ada 50, frekuensi 50, 80, 125, semua presetnya ada di bawah, kita bisa naik turunkan. Oke, simple ya. Nah, sementara si Alpine ini dia mungkin ini dibutuhkan oleh orang yang lebih pro ya. Kenapa gue bilang lebih pro? Karena untuk tuningnya ini sendiri, dia tampilannya ini, kita coba deh, dia harus kita tekan berdasarkan dari oktavnya nih. Nih, ada 20 Hz, kita bisa naikkan sampai di 100 mentok. Untuk naik ke di atas 100, kita harus tekan di titik yang sebelah sini. Nah, 125. Jadi dia per kolom begitu ya. Dari sini ke sini, nanti harus kita pindah ke sini, sini, gitulah seterusnya. Dan dia ada Q adjustment. Nih, Q adjustment itu adalah ukuran lebar atau kecilnya dia. Kalau kita katakanlah ini, contoh kita Sony ya, dia tidak ada Q adjustmentnya. Kalau kita turunkan 200, kita nggak tahu nih 200 ini lebar atau kecil secara Q. Artinya kalau lebar, dia yang 125 dan 315 tuh agak kena turun gitu loh kalau kita turunkan. Nah, kalau di Alpine ini Q-nya bisa kita sesuaikan. Medium, narrow itu sempit. Jadi kalau misalnya katakanlah kita pengen turunin 200, dia hanya 200-nya saja yang turun. Gitu loh, nggak mempengaruhi frekuensi yang lain. Kalau contohnya wide ini dia mungkin bisa sampai ke 160-nya agak-agak kena gitu loh, ataupun yang di 250-nya agak kena.
Makanya nih gue bilang tadi nih, ini agak-agak membingungkan ya kalau gue bilang ya, kalau buat kita yang awam nih. Lalu crossover, kita kembali. Crossovernya terlihat lebih tricky yang Alpine lagi ya. Dia lebih membingungkan lagi nih. Crossover itu apa? Crossover itu untuk ngekat suatu frekuensi, ada high pass filter atau low pass filter ya. Si Alpine ini dia memang dibuat buat orang yang lebih advance. Oke, slope-nya sendiri tuh, slope-nya 24 dB slope, 18, ini juga ada 24, 36, 48. Ini sampai, kalau Alpine sampai 24, Sony bisa sampai 48. Slope itu tingkat kemiringan ini. Kalau kita rubah ke 36, dia lebih landai. Cuman di grafiknya ini nggak kelihatan ya. Oh ini nih, sorry. Tuh, jadi kalau kita rubah 24, tuh 12, dia lebih landai lagi. Oke, itu slope. Lanjut ke time correction mungkin. Nih, time correction ini bisa bilang juga, mungkin orang bilang time delay ya. Time delay-nya ini, nah kalau Sony seperti ini, front left, front right. Ini punya Alpine, kalau Sony front left, front right. Jadi ini posisi kita mau mendengarkan, katakanlah kita pengen fokusnya di sebelah sisi drive. Ini kita bisa front right kalau kita yang memang di kemudi kanan. Jadi suaranya itu akan didengarkan fokus di sebelah kanan. Kita kembali ke menu utama. Nah, di Sony ini ada namanya vinyl processor. Jadi ini suatu mode untuk membuat efek suaranya itu seperti mendengarkan piringan hitam. Kalau kita tahu piringan hitam zaman dulu itu karakteristiknya itu lebih apa ya, lebih warm gitu loh, maksudnya lebih empuk, nggak bright gitu loh, tidak bright tapi lebih empuk. Oke, kita lihat lagi dari Sony ada apa lagi? Parametric EQ. Parametric EQ adalah EQ yang bisa, wow, ini nih yang bisa kita mainkan. Oke, nah jadi ini bisa kita mainkan nih di frekuensi berapa, jadi sesuai dengan kemauan kita, jadi tidak fix ya, tidak fix. Jadi katakanlah di frekuensi tertentu di 130 gitu ya, katakanlah 130 itu kan secara angka tidak ada, tapi bisa kita geser nih, ini bisa kelihatan nih frekuensi di bawah nih 127. Tuh, inilah namanya parametrik 130 nya. Ini kurang apa, kurang naik atau kurang turun gitu loh, kita bisa naikkan. Itulah parametrik enaknya, jadi sesuai dengan keinginan kita. Q faktornya ada, Q tadi yang gue bilang tadi untuk tingkat lebar atau kecilnya, ini Q 1,7. tuh gue kecilin tuh makin melebar ya bentuk curve-nya nih. Sementara kalau kita naikin tuh Q nya tuh semakin menyempit. Nah ini yang tadi gue bilang nih, jadi untuk fokus di frekuensi tertentu. Sebenarnya settingan equalizer yang berada di head unit ini, dari semua head unit apapun itu ya, kita jarang sekali kita pergunakan untuk parametrik yang di head unit atau equalizer yang di head unit, kita buat se-flat mungkin. Begitu pula dengan time correction yang tadi. Kenapa alasannya? Karena biasanya kami tuningnya tersebut menggunakan DSP atau prosesor ya, yang mana kita bisa tuning lebih akurat dan lebih banyak parameter yang bisa kita rubah menggunakan DSP atau prosesor. Jadi kalau nanti yang di head unit ini udah kita rubah-rubah ya, nanti pada saat kita tuning menggunakan prosesor atau DSP, itu suaranya akan susah untuk dicari, acak-acakan suaranya jadinya. Jadi sebaiknya kalau Anda pengen menggunakan tambahan prosesor atau
DSP, biarkanlah dia se-default mungkin, se-flat mungkin. Jangan ada parameter yang di up atau dirubah. Intinya seperti itu. Mengenai kriteria suaranya dan kualitas suaranya, saya tidak bisa bilang mana yang lebih bagus, lebih baik. Tidak, dua-duanya bagus. Hanya perbedaannya mungkin di karakter suaranya. Jadi gini, sengaja pada kesempatan kali ini gua nggak membunyikan suaranya ya, karena kita tes pun yang di video ya, buat teman-teman yang nonton nih, mungkin tidak akan terlalu akurat suaranya. Berbeda dengan kita realnya mendengarkan aslinya. Namun bisa sedikit gue kasih petunjuk perbedaannya. Kalau dari Alpine ILX 509 ini sendiri, dia karakter suaranya lebih natural dan lebih warm. Itu karakter suaranya ya. Sementara si Sony 9500 IS ini karakter suaranya lebih open dan lebih bright. Kenapa bisa berbeda? Karena chipset DAC-nya, Digital Analog Converter tersebut berbeda ya. Kalau yang Alpine itu saya belum sempat cari tahu ya untuk DAC-nya pakai apa. Sementara yang dari Sony ini menggunakan IS. Kalau nggak salah IS seri 9 gitu kalau tidak salah. Sama-sama sudah high res. Kalau teman-teman ingin coba ya nyari barang ini, bisa kok cari kami, kita sedia ready stock barangnya. Tentunya ini asli, original, resmi, bergaransi, bukan IM. Alpine garansi dari Alpine, sementara Sony pun demikian. Oke, jadi kalau ada teman-teman ingin tanya-tanya lebih jelas lagi, boleh hubungi kami, ada di channel IG kami, YouTube kami, atau bahkan di marketplace kami. Oke, terima kasih, sampai jumpa.